Halo, welcome to M Design. Jadi keseruan terhadap satu hal itu biasanya berbanding lurus dengan challenge pastinya. Jadi nggak mungkin kita cuman excited kayak wah happy dapet, tapi ternyata nggak ada challenge-nya kan juga nggak seru gitu. Hai, saya dengan Mita Lukardi. Saya berprofesi sebagai interior designer di perusahaan M Design Consultant. Jadi M Design Consultant dimulai dari tahun 2009. Pertama kali awal saya mulai terjun ini setelah lulus kuliah. Lulus dari Interior Design Universitas Trisakti. Dari tahun 2017 saya mulai bekerja dan kemudian 2 tahun kemudian saya buka company saya sendiri dengan nama M Design Consultant. Jadi M Design Consultant ini banyak banget projectnya mulai dari hospitality bahkan sampai ke exhibition, sampai ke rumah tinggal, retail, cafe, so anything you can tell. Kenapa saya mau bekerja sebagai interior designer? Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, waktu kelas 2 SMA tuh aku udah tahu, gitu ditanya, Mita mau kuliah apa? Terus aku langsung mention, aku mau ambil interior design, dan exactly di universitas yang aku mau. Jadi begitu aku lulus, ya maunya di situ pastinya. Tapi ternyata kalau aku flashback lagi, dari kecil aku tuh sering banget ngelihat my dad itu ngerjain rumah. Waktu itu kita lagi ngebangun rumah dan ngerjain rumah itu dengan desain sendiri. Jadi mulai dari layout, terus kita jadi ikutan belajar ngeliat kalau berimajinasi ya, bikin rumah tuh gini, layouting tuh seperti ini, dan ternyata itu seru. Dan ternyata yang dari kecil itu, yang mungkin saya baru umur let's say 6-7 tahun, ternyata itu membentuk diri saya hari ini. Kesehariannya kalau aku pribadi, karena aku udah nggak terlalu banyak hands on di technical drawing, aku udah punya tim yang aku benar-benar udah bisa percaya. Jadi kebanyakan memang ketemu klien, terus kemudian site visit, make sure kalau everything is under control. Kalau di kantor pastinya akan lebih banyak ngobrol sama tim, karena gimana caranya dia udah menyelesaikan satu project ini udah sampai mana, schedule-nya gimana, ada yang telat atau enggak. Jadi mungkin di sini aku tugasnya udah lebih kepada memimpin satu komunitas di mana mereka juga harus belajar untuk mandiri. Tapi terlepas dari itu semua, tetap kalau untuk mendesain konsep pertama. Jadi konsep itu kita either bisa saya tengah malam punya ide, terus besok paginya saya share ke tim, ataupun kadang-kadang bisa brainstorming juga sama tim. Kalau kita udah tahu nih, proyeknya seperti ini nih, seru nih kayak gini, kita tinggal ngobrol. Jadi aktivitasnya mungkin dibilang sangat sangat dinamik. Awalnya memang nggak akan pernah gampang karena profesi ini membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi dari klien. Nggak mungkin kita bisa tiba-tiba dikasih satu project terus tanpa ada portfolio dulu. Jadi benar-benar menurut saya profesi ini kamu harus benar-benar mulai dari bawah. Nggak bisa pakai sekedar koneksi atau sekedar punya nama yang tiba-tiba langsung gede, itu nggak bisa sih. Jadi ini benar-benar profesi di mana kamu harus membangun nama baik kamu sendiri. Kalau soft skill pastinya kita akan bisa mulai dari technical drawing, terus kemudian kita mesti tahu material yang kita mau pakai apa, kita harus tahu detail konstruksi bangunan tersebut seperti apa, dasarnya gimana, kuat atau enggak. Jadi technical issue akan perlu banget, tapi biasanya itu pasti membutuhkan jam terbang. Jadi awal-awal memang dengan kuliahnya saya itu udah banyak ngajarin tentang technical. Tapi kalau berjalannya setelah saya bikin company ini, yang pasti soft skill penting sekali. Dimana kita harus belajar untuk memimpin tim, memimpin proyek. Terus kemudian kita juga harus belajar gimana caranya kita berkomunikasi yang baik sama klien, jadi bisa deal ya, gitu kan. Jadi kalau kita cuma bisa gambar tapi kita nggak bisa dealing with klien, kan sama juga yang nggak dapat proyek. Terus apalagi ya, communication udah pasti, komunikasi itu udah pasti harus dari antara tim kita sendiri maupun ke eksternal. Attitude kayaknya penting banget sih, attitude. Dimana kamu juga bisa jujur, dimana kamu juga bisa dipercaya orang, karena menurut saya itu yang membawa nama kamu jadi bisa ada di atas.
Gimana caranya ketika kamu mungkin gagal, tapi respon kamu tetap benar. Wow, saya bahagia sekali jadi interior designer karena kadang-kadang banyakan deg-degannya juga, apalagi kalau lagi deadline. Ya kalau dibilang seru, seru karena pengalaman bisa ngobrol itu bukan cuma dari level sesama desainer atau cuma sama tim, tapi saya bisa ngobrol dan saya mesti bisa belajar mendelegasikan sesuatu tugas ke tim yang paling bawah sekalipun. Ketika kita nggak bisa mencapai deadline, dan itu stresnya luar biasa, itu udah sampai kayak pernah sih pulang capek udah lembur berhari-hari terus tapi tetap failed karena as a leader aku tuh harus bisa bertanggung jawab sama pekerjaan apa yang sudah dikerjakan sama tim saya, mau gagal mau bagus ya saya yang paling besar tanggung jawabnya di sini. Jadi waktu failed dan itu deg-degan banget, bukan cuma sekedar rugi uang ya, karena kalau uang menurut aku nggak terlalu penting buat aku, tapi ketika kita udah ngecewain klien sih, itu sih yang buat aku kayak susah banget. Tapi ya aku di situ belajar pulang kayak aduh istirahat sambil nangis gitu kayak aduh Tuhan capek banget gitu kan. Maksudnya kita juga bukannya nggak ngerjain juga, bukannya nggak ngerjain dengan sepenuh hati juga, tapi it just failed aja gitu dengan beberapa faktor dari waktunya, dari tim tenaga kerjanya dan lain-lain yang aku di luar kendalinya aku saat itu. Tapi ya udah just wake up, stand up, shake it off, and do it again. Tips sebagai interior designer yang pasti kamu harus belajar peka terhadap segala sesuatu. Peka cuma dari masalah teknikal, misalnya kamu masuk ke cafe terus ngeliat, lantainya lucu, kok dindingnya bisa pakai ini. Jadi kita harus belajar peka, karena itu yang akan enrich your knowledge. Cara soft skill itu yang paling penting karena itu yang akan membawa kamu seberapa tinggi kamu akan terbang. Attitude pasti penting banget. Yang pasti kamu harus bukannya cuma sekedar mengasah hard skill kamu, bukan cuma sekedar kamu makin jago, tapi maintain yourself dengan soft skill. Pastinya being an interior designer itu bukan berarti cuma sekedar bikin tempat jadi cantik. Bukan cuma sekedar kita bisa bikin ini dengan karya ini, dengan terus kemudian dikenal. Enggak sih, karena menurut saya kita tuh harus jadi solution maker yang akhirnya akan jadi value added for your client. Kalau misalnya kamu lagi ngerjain cafe, let's say, gimana caranya membuat cafe yang berbeda dengan yang lainnya? Gimana caranya kamu bisa membuat cafe di mana kamu bisa memenuhi kebutuhan bisnis yang mereka punya, either mau dari budget. Nah, budget is another challenge yang pastinya gitu. Jadi it is fun, tapi ya kita harus konsisten. Kita harus jadi orang yang konsisten ngejalanin karena meskipun keseruannya beda-beda, tapi intinya tetap satu, di mana kamu akan selalu menjadi solution maker.